Oke, awalnya sih saya cuman ngerasa sakit perut aja ya. Nah, kemudian saya ke rumah sakit di dekat rumah. Nah, setelah CT scan, diinfokan bahwa ada massa di bagian hati dan dia itu sebesar kurang lebih 5 senti. Pasca operasi, alhamdulillah udah oke, cuman kalau masih ada rasa kayak ngilu itu ya hal-hal yang biasa sih ya. Tapi ini alhamdulillah saya ya so far sih oke, cuma saya bikin jalan, nggak buat tidur terus, takutnya kan mobilitasnya makin kurang, nanti makin kurang bagus gitu. Nah, ini saya tetap bikin jalan atau apa, ya alhamdulillah semua oke. Recovery-nya juga cepet sih. Kita masih nunggu hasil patologinya juga kan gitu. Karena kan tetap harus kita pastikan dulu gitu. Cuman ya bismillah aja, mohon doanya juga sih. Mudah-mudahan itu bukan hal yang serius, Gina. Prof Toharnya juga informatif sih. Gitu. Prof Tohar juga ada dokter Oksi yang maksudnya tetap bisa memantau yang insya Allah pasti akan diinfokan gitu. Cuman kalau saya lihat di Prof Toharnya sendiri juga orangnya oke banget. Kalau diajak ngobrol pun juga oke, informatifnya juga oke gitu. Bahkan saya merasa kayak ya ada perhatian juga nih dari Prof ke kami gitu. Kalau saya jujur di sini vibes-nya itu memang dia rumah sakit tapi lebih ke homey sih ya. Terus dia juga rumah sakit ini tuh ngebangun kita ngerasa walaupun di sini kayak mungkin banyak ya alat-alatnya yang lengkap untuk cancer. Kayaknya mungkin yang biasa berobat ke luar negeri nggak perlu harus ke luar negeri gitu. Di sini sudah lebih dari cukup gitu. Nama saya Fitri Rahmadania, biasanya dipanggil Dania. Usianya 32 tahun. Oke, awalnya sih saya cuman ngerasa sakit perut aja ya. Saya curiganya itu ada perlengketan karena memang dulu histori 2015 itu saya pernah perlengketan yang lumayan dahsyat sampai saya nggak bisa kentut, itu kurang lebih 3 minggu. Terus ya nggak bisa BAB dan makan pun juga nggak bisa. Nah, terus saya teringat ini sakitnya rasanya sepertinya sama gitu. Nah, kemudian saya ke rumah sakit di dekat rumah, dicek. Nah, itu di ronsen 3D dan saya saat sekilas lihat di ronsen itu kayak ada sesuatu gitu di gambarnya, tapi saya memang kan bukan basic dari kedokteran ya, jadi saya kurang tahu apa gitu. Nah, setelah itu memang direncanakan untuk CT scan, memang sudah direncanakan. Cuman untuk hal pertama yang dilakukan ronsen 3D dulu. Nah, setelah CT scan itu saya dapat hasilnya besoknya dibacakan sama dokter penyakit dalamnya, itu diinfokan bahwa ada massa di bagian hati dan dia itu sebesar kurang lebih 5 senti. Nah, massa ini kalau terlihat dari gambar itu suspeknya ke HCC. Jadi HCC itu kanker hati ya. Nah, tapi kan masih suspek ya, akhirnya dipastikan lagi lewat MRI. Nah, dipastikan lewat MRI pun hasilnya juga sama. Akhirnya saya pulang dari rumah sakit itu, terus mencari beberapa second option juga. Terus saya ke 2-3 rumah sakit, termasuk salah satunya di Mandaya ini gitu. Terus setelah itu saya juga sempat PET scan juga. Alhamdulillah nggak ada penyebaran, nggak ada, dan dicek darah juga semuanya lengkap. Jadi di setiap rumah sakit yang saya datang itu pasti diambil darah dan hasilnya bagus. AFP juga 1. Saya juga nggak tahu kepanjangan AFP itu apa, pokoknya yang menunjukkan ke arah ke CA gitu. Nah, terus saya juga nggak ada sirosis penyebaran, hepatitis semuanya juga negatif. Jadi kan ini kayak abu-abu ya gitu. Maksudnya untuk lebih memastikan lagi, bukan nggak percaya sih, lebih biar fixnya itu ke beberapa rumah sakit, beberapa dokter. Nah, terus saya sempat ke luar negeri juga, ke Penang juga, tapi memang setelah dipertimbangkan sama keluarga, saya memutuskan untuk dilakukan reseksi hati di sini. Karena melihat, saya tahu informasi dari teman saya juga, dan informasinya itu bagus, terus kemudian alhamdulillah fasilitasnya lengkap, jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, sehingga kan kalau misalnya ada keluarga atau mobilitasnya itu lebih mudah gitu. Dan alhamdulillah sih untuk semuanya perencanaan sebelum operasi juga saya berjalan dengan lancar, komunikasinya dengan tim prof juga bagus, dengan tim rumah sakit juga selalu kooperatif, jadi semua itu ngerasa semuanya dimudahkan, persiapannya juga luar biasa. Semua dokter di ahlinya itu ngecek gitu, jadi kayak jantung, paru-paru, itu semua dicek gitu. Dokter visit sebelum operasi itu H-1 semuanya dicek gitu. Jadi saya merasa sangat diperhatikan nih dengan kondisi saya gitu. Cuman memang kan saya daripada dengan hidup yang abu-abu secara gambar itu ke arahnya HCC, tapi secara hasil dari darah dan lain-lainnya atau ciri-ciri orang ke arah HCC itu memang bukan saya banget gitu.
Maksudnya kan kalau saya baca-baca ya, tapi mungkin tim dokter yang lebih tahu, kayak misalnya ngerokok. Terus kalau sempet Prof tanya hormon men saya tuh juga lancar, saya juga lifestyle-nya juga ya sehat. Tapi overall tuh kalau untuk olahraga saya memang tipe olahraga. Seminggu tuh saya pasti ada pilates, ada lari gitu. Terus makan sehat itu saya tuh pagi nggak pernah makan yang berat, kayak makan ubi, telur kayak gitu. Dan itu udah saya lakukan sudah lama, karena kan saya dulu pernah sakit lambung gitu. Makanya tuh saya kenapa gitu, nah daripada saya abu-abu, terus kemarin sempat di Pineng itu, waktu saya di rumah sakit luar negeri, saya disuruh diarahkan dari ahli liver, diarahkan ke bedah hati. Akhirnya saya mikir, ya ujung-ujungnya kan akan reseksi, diarahkan ke reseksi, jadi saya memilih di sini. Karena menurut saya alatnya juga udah lengkap, semuanya juga udah bagus. Oh ini alhamdulillah kayak Allah kasih kemudahan ya, gitu. Terus tim sebelum operasi itu juga kan ada grupnya tuh sangat informatif banget sama dokter Yesi juga. Terus dokter Oksi yang selalu mantau, even nggak ada Prof Toar, itu bikin kita tuh nggak yang harus menunggu lama, tetap ngerasa ada perhatiannya gitu. Itu sih yang saya rasakan gitu. Sebelum dioperasi tuh hanya ketahuannya dari CT scan itu, jadi undefined, jadi penemuan yang nggak diduga. Tadinya kan saya sakit perut di bagian bawah, tapi kalau hati itu kan posisinya di kanan atas ya dok. Jadi, nah itu yang makanya saya bingung. Dari awal waktu saya ditanya aja, Bu sakitnya di mana? Saya selalu jawabnya konsisten di situ, tapi ada penemuan di situ. Jadi kayak, ya saya sih mikirnya Allah baik ya sama saya. Ditunjukkan sesuatu hal yang agak berbeda di waktu yang cepat gitu loh. Jadi kita punya action preventif yang lebih baik lagi gitu loh, usahanya yang lebih bagus lagi gitu. Saya kan awam ya tentang kesehatan, baca-baca kadang HCC itu nggak bisa dideteksi, kadang PET scan nggak bisa terlihat kan. Jadi saya ya berharap sih masih itu sesuatu hal, kalau sampai sekarang kan kita belum tahu itu hasilnya apa. Tapi saya berharap itu ya masih jinak gitu. Agak tenang karena kemarin kan sempat dari tim Prof sama dokter yang operasi itu nginfo ini insya Allah jinak, tapi tetap harus dipastikan dengan patologi. Dan itu pun saya tidak menyesal sama sekali, maksudnya tahu jinak nggak usah dioperasi, enggak. Karena menurut saya daripada saya hidup di tengah abu-abu, saya lebih baik memastikan itu apa gitu. Jinak sangat alhamdulillah, nauzubillah misalnya gitu enggak, ya kita langsung punya action apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau ini kan H+2 ya, H+2 apa H+3 gitu pasca operasi. Alhamdulillah udah oke. Cuman kalau masih ada rasa kayak ngilu itu ya hal-hal yang biasa sih ya. Tapi ini alhamdulillah saya ya so far sih oke. Cuma saya bikin jalan, nggak buat tidur terus. Takutnya kan mobilitasnya makin kurang, nanti makin kurang bagus gitu. Nah ini saya tetap bikin jalan atau apa. Ya alhamdulillah semua oke. Recovery-nya juga cepet sih, kontrol sih gitu. Kita masih nunggu hasil patologinya juga kan gitu, karena kan tetap harus kita pastikan dulu gitu. Cuman ya bismillah aja, mohon doanya juga sih, mudah-mudahan itu bukan hal yang serius jinak. Jadi makanya saya tadi bilang kalaupun jinak itu saya nggak merasa menyesal kenapa diambil gitu, tapi daripada saya hidup, kalau itu posisinya kan di hati ya, ini apa kita kayak kadang-kadang kalau keinget jadi kepikiran gitu. Kalau masih bisa dan dengan kondisi saya yang masih sehat, recovery-nya lebih cepat, nggak ada salahnya juga sih diambil gitu. Dan itu saya udah diskusi sama Prof. Kalau Prof sih kan kembali keputusannya ke kita ya, tapi bilang kalau misalnya itu jinak ya kan alhamdulillah. Kalau itu memang nauzubillah minzalik jelek-jeleknya bukan, ya kita udah punya preventif yang lebih cepat apa yang harus kita lakukan gitu. Prof Toarnya juga informatif sih gitu. Kadang saya mikirnya kalau udah Prof ini kayaknya super sibuk ya, jadi perhatiannya kurang. Tapi pun nggak ada Prof Toar juga ada dokter Oksi yang maksudnya tetap bisa memantau, yang insya Allah pasti akan diinfokan gitu. Cuman kalau saya lihat di Prof Toarnya sendiri juga orangnya oke banget. Kalau diajak ngobrol pun juga oke, informatifnya juga oke gitu. Bahkan saya merasa kayak ya ada perhatian juga nih dari Prof ke kami gitu. Sehingga kita bisa memutuskan apa yang langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau saya jujur di sini vibes-nya itu memang dia rumah sakit tapi lebih ke homisi ya. Terus dia juga rumah sakit ini tuh ngebangun kita ngerasa walaupun di sini kayak mungkin banyak ya alat-alatnya yang lengkap untuk cancer, tapi suasananya itu nggak seperti itu gitu loh. Dan itu bikin pengaruh juga buat mental. Kayak misalnya nih saya bosen, saya bisa turun, saya bisa jalan, itu pengaruh banget kan emosional orang yang sedang sakit sama kondisi rumah sakit itu pengaruh banget. Nah makanya kayak misalnya saya tuh di sini kemarin cuma berdua sama anak, tapi ada fasilitas buat mainan anak, itu kan ngedukung banget ya gitu. Terus saya juga kemarin bilang minta tolong nanti kamarnya kayak gini ya, kalau bisa soalnya kan saya dari jauh nih gitu, sangat dimudahkan banget sih, luar biasa gitu. Suasananya juga kalau misalnya kita bosen bisa turun, jadi nggak suasana yang rumah sakit banget gitu loh. Gimana ya, kayak ngerasa sometimes ini mall apa rumah sakit gitu, kayak hotel gitu. Makanya saya kalau ngomong sama saudara-saudara bilang mau staycation, ini bukan enggak, aku nggak sakit, aku staycation aja. Itu kan soalnya pengaruh banget sama mental kita kan. Makanya saya ngomong sama saudara-saudara, aku mau staycation, temenin aku gitu. Aku nggak bilang mau
Tapi mereka tahu kalau ini operasi, cuman kita jadi merasa kayak kita staycation aja gitu. Udah gitu kan alat-alatnya juga cukup lengkap gitu. Jadi kayaknya mungkin yang biasa berobat ke luar negeri nggak perlu harus ke luar negeri gitu. Di sini sudah lebih dari cukup gitu. Dan ini kan juga deket tol. Jadi kalau misalnya kayak saya ini di Jakarta Timur, ya kalau di Jakarta itu kan kalau udah lewat tol itu udah membantu banget kan. Itu sih ngebantu banget.